Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesolehan seorang Nabi Allah, hamba yang sangat luar biasa ketaatan dalam ibadah, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Maryam ayat 56-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkur fil kitabi Idrisah. Ceritakan ya Muhammad dalam Al-Quran, kata Allah, Idrisah, tentang Nabi Idris. Begitu amat luar biasanya Nabi Idris dalam taat kepada Allah, dalam ibadah ketaatannya kepada Allah, sampai-sampai Allah memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad untuk menceritakan kembali agar menjadi ibrah dan pelajaran. Siapakah Nabi Idris alaihi salam itu? Wa huwa sibtu Syita, bahwa Nabi Idris itu adalah cucu dari Nabi Syit. Jadi kalau lihat dari turunan itu Adam, Syit, Anusi, Konan itu ya, Mihlail, Yarid, baru Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris ini adalah putra dari Yarid, turunan dari Nabi Adam alaihi salam ya kepada Nabi Syit. Jadi cucu turunan Nabi Syit alaihi salam. Wajidu abin Nuhin wasmuhu Nuh. Jadi dipanggil Nabi Idris ini namanya Nuh. Wastiqaqu Idrisa minadarsi balukiba bihi likas roti darsi. Jadi dilakopkan namanya ini menjadi Idris karena diambil dari kata darsun au minadarsi. Balukiba, maka dilakopkan bihi dengannya menjadi Idris itu likas roti darsi, karena banyaknya belajar. Jadi Nabi yang sangat rajin belajar, sibuk dengan ilmu, dicetus oleh seorang Nabi yang kedua dalam hafalan anak kita, yaitu Nabi Idris alaihi salam setelah Nabi Adam alaihi salam. Ini ruwiya annahu ta'ala anzala alaihi 30 sahifatan, karena diriwayatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala anzala alaihi 30 sahifatan, Allah menurunkan 30 sahifah, lembaran-lembaran. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi Idris alaihissalam awwalu man hatta bil qalami, orang yang pertama di dunia ini yang menulis dengan kolam. Wa nazara bi ilmin nujmi wal hisabi, dan orang yang telah memecahkan satu-satunya hamba Allah yang cerdas, yang telah memecahkan ilmu nujum dan hisab. Innahu kana sadiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, innahu kana sadiqan nabiyya, sesungguhnya Idris itu benar-benar seorang yang benar menjadi seorang nabi. Wa rafa'nahu, dan kami mengangkat Idris itu makanan aliyah, pada tempat yang tinggi.
yakni syarafan nubuwah, yaitu dimuliakan kenabiannya, wa zulfa, dan begitu dekat indallah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan aliyah, di mana dimuliakan kenabiannya, status seorang nabinya begitu amat dimuliakan. Dan yang kedua, makanan aliyah itu diartikan bahwa zulfa indallah, begitu amat dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila al-jannah, dan dikatakan bahwasanya Nabi Idris alaihi salam itu diangkatnya oleh Allah al-jannatu, yaitu surga. Wakila, dan ada juga yang mengatakan as-sama'u sadisatu, yaitu diangkat naik sampai langit yang ketujuh, au rabi'atu, atau langit yang keempat. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang membuat Allah mengangkat Nabi Idris alaihi salam menjadi seorang nabi yang sangat begitu dekatnya dengan Allah? Kila bisababi rafa'i Idris alaihi salatu wassalam, sebab di mana Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihi salam dalam kalimat tadi, wa rafa'na makanan aliyah, dan kami angkat Idris pada tempat yang tinggi, karena Rab'i Idris alaihi salatu wassalamu ilal jannah, ke surga, annahu kana yarfa'u lahu kulla yaumin wa laylatin minal amali. Karena Allah mengangkat amal Nabi Idris itu tiap hari, tiap malam. Dihabiskan waktu Idris alaihissalam di siang harinya ibadah, di malam harinya pun ibadah. Mislu amalin ahlil ardi, bagaimana sifat kondisi keadaan amalnya yang dilakukan oleh Nabi Idris? Mislu amali ahlil ardi, seperti amal penduduk bumi, makhluk yang ada di bumi. Fastaqa ilaihi malakul mauti, sampai-sampai merasa rindu dan ingin bertemu. Orang kalau rindu biasanya ingin bertemu. Itu pun yang terjadi. Malaikat maut ingin bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Akhirnya malaikat maut ini wasa'alallaha ta'ala ayyadina au ayyadana lahu, meminta kepada Allah, minta izin kepadanya untuk bisa berjumpa, berkunjung, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Untuk apa malaikat maut bertemu dengan Nabi Idris? Biziaratihi, ingin berkunjung kepada Nabi Idris. Fa'adzina lahu, maka Allah mengizinkan malaikat maut untuk berkunjung kepada Nabiullah Idris alaihi salam. Fa'ata ilaihi ala surati adamiyyi, maka akhirnya malaikat maut ini sudah mendapatkan izin berkunjung kepada Nabi Idris dalam bentuk manusia. Wasallama alaih, ketika bertemu mengucapkan salam seperti manusia layaknya. Wajalasa indahu, dan malaikat maut duduk di samping Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris nggak tahu kalau itu malaikat maut. Wa kana Idris alaihi salatu wassalam shaimu dahri, ketika malaikat maut datang, Nabi Idris ini shaimu dahri, sedang melaksanakan puasa 1 tahun. Fa'idha dana waktu iftarihi atahu malakun bitta'amil jannati, ketika sudah mau dekat waktu berbuka Nabi Idris alaihi salam, di mana atahu malakun bitta'amin, datang malaikat maut itu membawa makanan, al-jannati, dari surga. Fa'akala Idrisu, maka Nabi Idris alaihi salam makan.
alaihi salatu wassalam, faqala al-malakal maut, maka berkata Idris kepada malaikat maut, kul anta aidon falam yakul. Kata Nabi Idris, makanlah kamu juga seperti itu. Hadirin para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah. Di sini ada salah satu keistimewaan di mana Allah muliakan, Allah angkat derajat Nabi Idris alaihi salam dalam bentuk ketaatannya kepada Allah, manusia yang hatinya hanya ada kebesaran Allah, yang hatinya tidak pernah menganggap dunia itu ada. Walaupun kita perlu dunia, tapi jangan kita jadikan dan kita habiskan waktu kita hanya untuk dunia. Nabi Idris adalah manusia, salah satu contoh orang yang sangat hebat dan luar biasanya kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Idris ini mendapatkan gelar Al-Zulfa, yaitu orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah dan selalu beribadah setiap waktu kepada Allah dengan istiqomah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.